Nihilnya perlindungan pemerintah di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sulit membuat masyarakat kelompok menengah berpotensi menjadi rentan miskin. Bantuan sosial hanya menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Daya beli kelas menengah harus segera diselamatkan agar angka inflasi tidak terus menekan penghasilannya. Makasih Bang. Ya, Mbak. Kehidupan kelas menengah di Indonesia kian sulit. Bagi yang menyandang status pekerja formal, gaji bulanan habis hanya untuk membeli makanan. Hal ini membuat turunnya kelas menengah menjadi kelas menengah ke bawah. Saya yang biasanya nongkrong di kafe, tetap bisa kok minum kopi. Berapa Bang? 8 ribuan, Mbak. Oke. Makasih ya Bang. Sama-sama, Mbak. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni lalu menyebut indeks keyakinan konsumen menurun bila dibandingkan Mei 2024. Keyakinan konsumen menurun terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama. Adapun keyakinan konsumen mengenai penghasilannya pada Juni naik tipis bila dibandingkan Mei 2024. Ya merasakan pertama biaya kebutuhan kayak sekolah anak itu bertambah. Terus biaya kebutuhan keluarga per hari-hari kayak sandang pangan itu juga butuh. Maksudnya kenaikannya lumayan gitu. Sedangkan dari sisi pendapatan itu nggak terlalu berubah signifikan. Kalau saya sih udah banyak mengerem istilahnya begitu. Kalau kita sekali jajan sama keluarga di mall gitu bisa menghabiskan 500 sampai 1 juta loh berempat kan gitu. Gitu intinya ya dikurangi kan, bisa ke pasar malam atau udah nggak pernah nongkrong, udah jarang sih, paling sebulan 1-2 kali, biasanya tiap minggu. Terus untuk skincare biasanya beli yang agak pricey, sekarang yang lebih low budget. Iya. Sempat buka usaha juga sih Mbak di rumah, buka rental PlayStation ya di rumah untuk samping-sampingan aja gitu. Selain beragam kenaikan harga, beban kelas menengah justru berasal dari disinsentif pemerintah, seperti asuransi wajib kendaraan bermotor, kenaikan iuran tarif dan pajak pertambahan nilai, iuran tapera, yang akan membuat kelas menengah semakin merana. Akibatnya, mereka terpaksa menggerus tabungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ekonom Indef Eko Listianto menilai pemerintah terlalu fokus menangani kelompok miskin sampai lupa kalau kelompok kelas menengah juga perlu mendapat perhatian. Daya beli yang kian tertekan memungkinkan mereka jatuh ke kelompok rentan miskin, sehingga makin sulit menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya kemudian dipilih cara cepat begitu ya, yaitu dengan katakanlah misalkan ada ide-ide kemarin muncul misalkan asuransi kendaraan wajib gitu ya, terus kemudian sebelumnya ada tapera, terus kemudian ada lagi yang ke depan ya, ini walaupun belum diputuskan tapi sudah diikat tuh dengan undang-undang kan, PPN 12% itu undang-undang HPP ya, itu agak susah gitu. Jadi kalau nggak merubah undang-undang atau dibatalkan dengan peraturan yang setara kan nggak bisa ya, tetap jalan begitu. Sementara kita tahu kelas menengah kita sendiri kecenderungannya turun. Jadi ada yang nggak match ini. Jadi kalau ke depan seperti apa kita membangun kelas menengah kalau tidak ada upaya-upaya memberi insentif ke mereka, nah ini saya khawatir pertumbuhan ekonomi kita turun, penyebabnya justru karena kita salah mengelola kelas menengah kita begitu. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K merekomendasikan sistem on-demand dalam perlindungan sosial. Sistem ini memungkinkan individu, keluarga atau rumah tangga untuk mendaftar mendapatkan program Perlitsos kapan saja, berdasarkan inisiatif dan kebutuhan mereka sendiri. Landasan verifikasinya adalah dengan menggunakan data lain seperti penggunaan listrik, penggunaan pulsa, pajak bumi dan bangunan, catatan pajak, hingga status BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Karena kita menunggu kebiauan dilakukan seluruh Indonesia untuk melakukan, padahal Indonesia itu kerentanan sangat tinggi. Ada yang masuk miskin seperti air yang masih miskin dan keluar. Sehingga harusnya dibikin apa yang dilakukan oleh di banyak negara, on-demand system. Di mana apa itu on-demand system? Setiap orang bisa mendaftar kapan saja untuk bisa dimasukkan dalam sistem perlindungan sosial. Sehingga bisa dinamis.
Ekonom Indef Eko Listianto menambahkan, yang bisa dilakukan oleh masyarakat kelas menengah untuk bertahan pada masa sulit adalah mengamankan pengeluaran prioritas, yakni kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Desy Tonang, Riki Maulana, Jakarta.